Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih hari ini amazing banget nih. Ketemu cewek pakai hijab tapi statusnya satu lagi. Setengah tua lemu ginu-ginu, tapi nggak lemu ini orangnya. Ini pokoknya amazing lah. Udah dijadiin ngevlog sama sedikit ngulik hobinya. Kita kan nggak boleh ngomongin nosek nosara. Yang penting kita ngomongin keseharian kita aja. Hobinya apa, ya kan, kesukaannya apa. Nah ini dengan Mbak siapa Mbak? Betty. Mbak? Betty. Betty? Iya. Wah saya kira bencong Mbak Iti gitu. Gak tahu bukan ya. Mbak Betty. Nah Betty ini hobinya apa Mbak? Sekarang lagi hobi banget sama berkuda. Wih, soda bener, jarang loh cewek itu hobi naik kuda. Dulu saya juga pernah Mbak. Soalnya menghidupkan sunnah Rasul, Pak. Satu itu apa ya? Zaman dulu kan kalau naik haji kan barangnya kan dibawa pakai keledai. Iya. Keledai itu kan sejenis kuda juga. Iya. Betul, makanya kan zaman udah canggih, orang udah berimajinasi, udah teknologi, udah bikinlah pesawat. Betul nggak? Kapal laut dulu. Kapal laut udah bikin pesawat. Makanya dulu sebelum ada pesawat naik haji itu bisa 6 bulan. Iya. Ya kan 6 bulan loh, setengah tahun. Kalau sekarang dengan canggihnya teknologi kan bisa dipersingkat. Nah zaman dulu kan mau naik haji dari istilahnya dari Irak ke Mekah itu kan, itu naik onta kalau nggak naik kuda. Kalau naik onta itu biasanya kan yang mau naik hajinya. Kalau keledai kuda itu biasanya buat bawa perbekalan buat nanti menunaikan ibadah haji. Betul nggak Pak? Betul. Ini jarang-jarang loh cewek hobinya naik kuda loh. Saya kira naik kuda lumping. Naik kuda beneran, Pak. Oh, kuda beneran. Bahkan saya sekarang lagi ikut horseback touring. Wih, Di mana gila. di atas kuda. Saya pernah Mbak dulu Di saya atas kuda. makanya saya dulu pernah punya Big Boss itu kan, punya kuda di Sukabumi, ada di daerah Cibubur, bukan Cibubur, apa sih, Sentul ya, Iya. ada Sentul, di situ ada tempatnya juga. Itu ada Terus sama Brastable kalau nggak salah. terus di daerah Ciganjur ada kalau nggak salah, Ciganjur ada situ. Depok ada Depok. Ya di Depok ada tuh, di dekat Pondok Cabe lah. Iya, Sawangan. Nah Sawangan situ ada. Pamulang juga ada. Pamulang, kalau Pamulang sekarang udah nggak ada Mbak. Pamulang ada, masih ada. Masih ada sebagian, tapi dulu kan pacuan kuda tuh di Pamulang kan. Sekarang udah nggak ada. Nah dulu kalau Big Boss saya itu mau naik kuda, kan kuda itu kan harus pemanasan dulu. Betul. Makanya kalau kita mau naik kuda, kita harus kenalan dulu sama kudanya. Nggak boleh megang sembarangan. Masih pegang hidungnya dulu biar nggak Iya, dipegangin hidungnya dulu biar ngenalin nama kita, baunya kita, ya kan. Tulus apa enggaknya dia tahu loh. Bener. Kalau enggak langsung disepak. Mending kalau mukanya langsung menyon, giginya rontok, ya kan. Makanya harus dikenalin dulu, dibele-bele, dilus, dipegang dari mukanya dulu. Megangnya juga nggak boleh ngagetin, ya kan. Nggak boleh rasa geli. Kalau rasa geli dia tahu loh. Kalau rasa geli dia tahu. Kalau kita takut juga ragu dia. Iya, kalau kita ragu juga dia tahu juga. Kalau takut juga tahu juga. Kalau takut nggak mau jalan dia. Karena sebenarnya kuda itu penyayang. Betul, Sifatnya. penyayang. Iya, sebenarnya kalau kuda itu kan istilahnya kalau dari bayi udah dikenal nama kuda, dia pasti akan inget. Dari bayi itu dewasa, gede-gede sampai naik kuda, dia inget loh kuda itu. Makanya benar kata mbaknya, kuda itu penyayang. Wah amazing banget nih, baru kali ini ngevlog ama hobi naik kuda. Kemarin saya baru pulang berkuda di Madinah. Wih soda bener, padang pasir dong. Pasir. Wah. Itu padahal kita mulai jam 7 pagi Hah? sampai jam 8 sampai jam 9. Tapi Hah? dehidrasi parah karena panas banget, lagi musim panas kan. Makanya di sana kan kalau cewek-cewek sana itu kan pakai cadar ya. Top, ya. Sebenarnya cadar itu bukan apa ya, bukan buat nutup aurat. Iya. Sebenarnya itu buat ngelindungin badai pasir. Betul nggak? Betul. Ngelindungin badai pasir, kadang-kadang buat ngelindungin mata juga, hidung juga kan, ibaratnya sebagai masker ya.
kadang-kadang disalahgunakan. Orang-orang pakai cadar dikatakan lain, bener nggak? Betul. Cadar itu budaya, bukan sebagian daripada hijab, betul nggak Mbak? Betul. Zaman dulu kan kalau zaman Nabi kalau pakai hijab memang mukanya kelihatan, tapi rambut, telinga tuh kan nggak boleh. Itu kalau pakai hijab nih kayak Mbak ini nih, syar'i, Masya betul Allah, nggak? masih belajar Harus banget pakai hijab doakan. tuh yang syar'i, jangan sekarang. Leher kemana-mana ya Pak. Nah, satu itu, keduanya kalau pakai hijab tuh kerdus. Tahu nggak Mbak kerdus? Kerudung dusta. Atas Ya, ditutup, kerudung dusta. bawahnya remblong. Remblong. Kalau pakai hijab itu mbok ya tuh dari atas ke bawah tuh jangan menonjolkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya percuma pakai hijab kalau udah kayak memamerkan gitu loh ya. Kan kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang cuma ikut-ikutan tren gitu kan. Ya bagus juga sih pakai hijab, tapi kan mbok ya sesuai porsinya gitu loh. Betul nggak Mbak? Betul. Kayak yang bener aja saya ngomong Mbak. Ayo Mbak, silakan Mbak ngomong kemarin naik kuda di Madinah. Berapa hari naik kudanya? Oh, kemarin itu saya super dadakan banget karena Hah? memang saya basicnya sering berangkat umroh mandiri ya, Ah. tanpa travel. Ah, Jadi saya pikir visa saya masih aktif karena biasanya kan visa saya bikin visa tuh setahun sekali. ah, Kemarin sahabat saya 2 orang berangkat bawa jemaah, kenal artis dua-duanya, Cinta Tanjung sama Puput Melati. Mereka juga sama hobi berkuda. artis-artis juga ya? Iya, mereka hobi berkuda juga. Mereka berangkat bawa jemaah, terus berkuda di sana. Saya dalam hati kayak, aduh pengen banget nyusul gitu. Terus tanggal 12 saya dapat info ada tiket rontokan, tiket promo. Tiket rontokan tuh tiket apa sih? Rontokan Tiket tuh rontokan. gini, jadi kalau misalkan travel itu kan biasa dia suka ngeblok dulu nih, misalkan dia ngeblok 40 tiket, ternyata jemaahnya cuma ada 37. Oh, buat Nah, emergency kalau yang ada tiga. suatu saat kalau yang Nah, berangkat ya. Tiganya ini suka dijual kembali sama travel, tapi Oh. dijualnya murah. Lebih murah ya? Ya, tapi mepet. Jadi Oh, kayak mepet. Hamil Ba- 1 buat besok berangkat gitu. Oh, gitu dadakan banget dong. Dadakan. Akhirnya saya dapet tiket murah. Saya issue, saya lupa kalau visa saya sudah habis. Harus lapor ke KBRI itu dulu dong. Enggak, akhirnya saya apply visa. Hah? Deg-degan, saya pikir tiket saya angus nih Hah? gitu kan. Cuma saya berdoa lah kadarullah. Kalau Allah undang pasti ada jalan. Pastilah. Kan yang niat baik. Tuh. Di satu sisi jalan-jalan, di satu sisi kita kan bisa umroh. Nah, ini Tujuan utamanya umroh Pak. Ah. Berkudanya bonus. Nah, saya mau nanya nih, kuda Madinah sama kuda Australia perbedaannya apa? Beda. Kalau kuda Australia itu mirip-mirip sama kuda Jerman. Dia Gede-gede rata-rata ya? Womblad. Gede-gede, Womblad itu gemuk-gemuk, dia punya darah. lebih tinggi ya? Iya, punya darahnya itu hangat katanya. Hangat ya? Dia lebih tinggi, tapi dia memang diperuntukkan biasanya untuk di dalam stable, untuk jumping, untuk races. Betul. Jadi memang mereka jarang untuk keluar stable. Tapi memang kalau kuda Madinah, kuda Arab sana memang dia itu dari dulu ya, mungkin kuda seperti kuda pacuan ya. Seperti kuda pacu, basicnya memang dia larinya sangat kencang. Lari sekali. kenceng, Sehat. makanya di sana itu kadang-kadang kalau kuda dari sana itu zaman perang kan dipakai buat Iya. zaman Nabi, zaman dulu gitu kan. Sebenarnya kuda lokalnya kita juga Sumba itu juga nggak kalah oke sih. Oh, gitu kalau ya? Untuk kuatnya ya, Hmm. karena kuda Sumba kita juga kuat kalau untuk endurance. Tapi kalau saya lihat tuh kalau kuda Madinah tuh sedikit ramping, tapi memang tinggi, memang larinya paling cepet ya. Cuma Makanya di orang sana tuh dipakai kemarin kadang-kadang. nahan kuda sampai berdarah nih. Nahan masih bolong. Kalau Karena kuda kemarin, karena buru-buru jadi saya nggak bawa perlengkapan berkuda, Hah? nggak pakai sarung tangan, nggak pakai sepatu boot berkuda, nggak pakai celana berkuda. Saya aja dulu bos saya mau naik, dia kan udah pakai lengkap naik kuda kan. Kalau naik kuda kan celananya ketat, Iya, kayak celana ada training, gripnya, cuma ada grip. busanya, Ada grip, ada karet. ada karetnya. Nah, itu buat nempel di sandal. Betul, betul itu kudanya sepatunya juga khusus kan. Nah, cara-cara masukin kaki ke Mbak itu? Picekan itu juga nggak boleh full masuk semua. Boleh ujungnya aja Pak. Ujungnya aja. Kalau seandainya masuk semua, Bahaya. kalau seandainya kita Nyangkut. jatuh itu bisa keseret, Nyangkut. nyangkut. Nah, itu makanya Jadi harus pasang ada di triknya. strap ujungnya doang. Ujungnya aja, yang penting buat pegangan keseimbangan badan. Makanya saya sering juga dulu waktu diajak bos saya kan, kalau seandainya bos saya mau naik, dia pakai baju dulu, saya suruh pemanasan dulu. Makanya kuda kan sebelum
dipakai kan pemanasan dulu. Betul. Jalan dulu pelan-pelan, nanti lama-lama rada cepet. Kita kan harus ngikutin geraknya kuda. Itu ada stepnya, ada walking, Iya, ada racing trot, betul. ada spin trot, baru dia akan canter. Nah, makanya begitu udah rada cepet saya udah berhenti. Kalau nggak biasa sakit pinggang. Bener nggak, Mbak? Kalau udah biasa ketagihan. Nah, bener. Karena walaupun ada pelana, kalau nggak pakai celana khusus tetap sakit. Ya, orang saya pakai lepis, kan kegesek-gesek. Kan? Kalau cewek nggak terlalu sakit mentok depan. Nah, kalau cowok ganjel, ya kan sakit. Makanya tahulah kalau masalah naik kuda lah. Nah, di sana itu punya kuda sendiri apa sewa? Saya ada kuda sendiri di sini. Wah, keren banget, Pak. Itu harganya. Karena memang saya bisa. Oh, Bapak kok lewat sini? Emang lewat sini ya? Iya. Oh, karena Terus? saya memang sukanya endurance. Endurance itu kita trekking Ah, ke tempat-tempat kayak ke hutan. Terus? hutan, Apalagi? pantai, gitu. Ah. Jadi harus bawa kuda sendiri buat trekking. Oh, buat trekking ya? Karena memang saya hobinya trekking sama alam. Wah, kalau trekking itu harus benar-benar ketahanan fisiknya, badannya kan trekking kan lari cepet itu. Dan Buat kemarin saya coba di Cianjur itu kebun coklat sama kebun sawit. Itu kita start mulai setelah zuhur selesai maghrib, which is itu sekitar 5 jam di atas kuda. wah, gila 5 Dan jam. kondisi hujan. Saya setengah jam aja udah top rekor banget lah. Setengah jam saya naik itu udah kayaknya udah pegel banget. Mungkin kalau udah sering-sering juga mungkin udah terbiasa ya. Kalau mungkin kalau kita punya Itu celana kondisi khusus. Hujan, licin, jarang setapak, banyak ranting, pokoknya tantangannya banyak banget. Yang seru naik kuda di Madinah sana apa, Mbak? Panas, lintasannya padang pasir apa? Lintasannya Kan sebagian padang pasir. semua padang pasir. Padang pasir ya? Semua padang pasir. Pasti Karena panas banget ya? Panas banget. Itu saya jam 7 sampai jam 8 pagi aja tuh ngalamin namanya dehidrasi yang benar-benar kehausan parah. Karena Oh, gitu? Udah sepanas itu mungkin karena kemarin kan juga tanggalnya Agustus ya, lagi panas kan. Makanya kalau bulan Agustus apa tuh banyak orang Arabik itu ke Indonesia. Iya. Benar kan? Di sana panas. Karena di sana lagi badai pasir. Sama kalau lagi musim haji itu biasanya pemerintah Arab Saudi itu meliburkan warganya suruh keluar dari negaranya. Karena di sana diperuntukkan buat calon-calon jemaah haji. Benar nggak, Mbak? Betul. Nah, makanya saya pernah kerja di hotel, saya sedikit banyaknya bisa bahasa Arab lah. 2 tahun ketemu onta. Ya, jadi sedikit banyaknya ketemu onta. Nah, ini kata-kata hari ini, Mbak. Sebentar Pak, suami saya nelfon. Halo, assalamualaikum. Ya sayang. Belum sayang, baru nyampe tol Gamang. Ada lagi nanti aku tambahin. Mau sekarang yang ketemu saya. Tadi diambil sama Ajura. Ya udah. Oke sayang. Gimana Pak? Ya, kata-kata hari ini aja dah. Kata-kata Kita akhirin vlog hari ini. hari ini. Pokoknya makasih udah diizinin nge-vlog. Pokoknya saksikan aja di channel YouTube di Guyonan Yoyon, di TikTok sama. Nanti saya akan upload di Reel Facebook Pro. Wis, biar cetar membanan deh banyak. Oke. Ayo kata-kata hari ini. Hari ini tetap bersyukur dan jangan pernah membandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Sudah benar. Ini kata-kata dari saya hari ini. Kata-kata saya hari ini, kalau kita merasakan sakit, mengajarkan banyak hal buat berharga buat kita. Oke, tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.